secara aturan, secara otoritas ini sama. Ya, jadi memang beberapa aturan di Semarang ini sama, tidak ada beda, hanya mungkin kita melihat prajurit yang menggunakan loreng kamsa, jadi ini mungkin terlihat seperti berbeda tapi sebenarnya sama. Tifal. Oke, ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu, saudara, melihat visual terbaru 3 mobil jenazah yang berada di sekitar pesawat tempat ketiga jasad atau 3 jenazah prajurit TNI ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini sudah bergerak menuju ke gedung VIP Terminal 3 Bandara Suta untuk kemudian masuk dalam rangkaian proses dari persemayaman hingga penyerahan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam penugasan di tim Satgas Unifil di Lebanon kepada pihak keluarga untuk kemudian akan segera dimakamkan. Saya akan bergabung ke Junah lagi nanti, tapi sejauh informasi yang kami pahami, untuk ketiga jenazah akan dimakamkan di 3 titik berbeda. Ini sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga masing-masing. Untuk jasad Kapten Infanteri Zulbi Aditya Iskandar, ini rencananya akan dimakamkan esok hari Minggu 5 April 2026 di Taman Makam Pahlawan Citra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara untuk Sertu Muhammad Nur Ikhwan, esok hari juga akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmodoyo di Magelang, Jawa Tengah. Sementara untuk Praka Fariza Ramadan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwatos Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang masih akan jadi perhatian kita semua adalah saat prosesi dari persemayaman hingga penyerahan jasad kepada pihak keluarga ini, siapa inspektur upacaranya. Awalnya tim liputan kami yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencermati dinamika informasi yang berkembang. Terinformasi awalnya adalah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang akan menjadi inspektur upacara dalam prosesi persemayaman hingga penyerahan ketiga jenazah kepada pihak keluarga. Lalu kemudian informasi berkembang lagi yang kemudian kita ketahui setidaknya sampai dengan detik ini Presiden Prabowo Subianto akan ikut bergabung dalam rangkaian persemayaman dan penyerahan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur dalam penugasan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL di Lebanon. Perlu kita ingat lagi ke belakang, ketiga jenazah ini atau ketiga korban ini gugur dalam penugasan dalam 2 momen yang berbeda. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar bersama Sertu Muhammad Nur Ikhwan ini gugur saat penugasan. Kala itu kendaraan yang ditumpangi oleh keduanya meledak saat mengawal konvoi tim pasukan Unifil atau Satgas Unifil menuju ke markas komando atau ke markas sektor di sana. Sementara untuk Praka Fariza Ramadan ini terkena serangan artileri tidak langsung di dekat Adhid Al-Qusair pada 29 Maret 2026. Tewasnya ketiga atau gugurnya ketiga prajurit TNI ini dalam tugas di Satgas Unifil ini juga sudah memantik reaksi dari pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bahkan wakil tetap kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah meminta PBB untuk melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab dari tewasnya ketiga atau gugurnya 3 prajurit TNI dalam tugas di Satgas Unifil. Visual sebelah kiri Anda adalah gambaran dari ketiga mobil jenazah yang membawa jasad ketiga prajurit TNI menuju ke gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3, di area kompleks Terminal 3. Sementara visual di sebelah kanan menunjukkan posisi dari perwakilan keluarga ketiga prajurit TNI yang gugur. Sekali lagi, ketiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas di Satgas UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Sebelum ketiga jasad ini tiba di Indonesia, pelepasan dilangsungkan juga pada 2 April waktu Lebanon. Saat itu berlangsung di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Dilepas oleh Kepala Misi dan Komando Pasukan UNIFIL saat itu. Lalu kemudian ketiga jenazah dibawa dalam perjalanan dari Lebanon ke Jakarta atau ke Tangerang, Banten lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perjalanan normal hitungannya harusnya 17 jam. Namun mengingat dinamika yang berkembang, ini pun juga ada penyesuaian saat penerbangan atau saat dibawanya ketiga prajurit TNI ini menuju kembali ke tanah air untuk mengikuti proses persemayaman hingga penyerahan kepada pihak keluarga. Dan esok hari di masing-masing daerah asal dari ketiga prajurit ini akan dilakukan pemakaman lewat upacara kemiliteran.
Tampaknya sebentar lagi ketiga jenazah prajurit TNI akan tiba di gedung VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dengan pengawalan dari Satuan TNI, Polisi Militer TNI ikut membantu pengawalan dari iring-iringan mobil jenazah ini menuju ke gedung VIP untuk persemayaman hingga penyerahan secara militer kepada pihak keluarga. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami sampaikan kembali ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam Satgas atau penugasan di Satgas Unifil Lebanon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Fariza Ramadan telah tiba di tanah air dan akan menjalani prosesi persemayaman hingga penyerahan kepada pihak keluarga. Dari laporan langsung dari jurnalis kami, Jonah Monangan, disampaikan dalam prosesi nanti rangkaian akan berlangsung malam ini dan akan ada penyerahan ataupun juga kenaikan pangkat luar biasa untuk ketiga prajurit TNI yang gugur dalam tugas untuk misi perdamaian di kawasan perbatasan Lebanon. Ini visual terbaru dari gedung VIP Bandara Suta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Masih ada pematangan setiap sesi demi sesi menuju proses persemayaman hingga penyerahan pada pihak keluarga. Tadi saya sempat melihat ada Wakil Menko Polkam, Ludwig Paulus, yang sudah tiba di sana. Ketiga jenazah prajurit sudah tiba di gedung VIP, dibawa ke area lobi gedung VIP untuk disemayamkan dan akan bersiap untuk menghadapi prosesi persemayaman hingga penyerahan secara militer kepada pihak keluarga. Kakinya. Teruskan. Maju. Bang Opik, boleh jangan tinggi-tinggi dikit, Abang. Belum datang. Belum. Ini. Di area tugas dari Satgas Unifil yang pada ujungnya membuat 3 prajurit TNI gugur. Kecaman sudah disuarakan oleh pemerintah Indonesia, bahkan wakil tetap Indonesia di PBB lewat sidang Dewan Keamanan PBB telah menyampaikan atau telah menyerukan perlunya investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dari gugurnya 3 prajurit di area tugas Satgas Unifil yang seharusnya tidak menjadi target agresi.
Ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam penugasan Satgas Unifil ini sudah tiba di area gedung VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kalau menurut rencana, rangkaian prosesi persemayaman sampai penyerahan kepada pihak keluarga ini akan dimulai pada pukul 7 malam dan pihak keluarga dari setiap keluarga prajurit TNI yang gugur ini sudah tiba untuk mengikuti setiap sesi, setiap rangkaian persemayaman hingga penyerahan kepada pihak keluarga. Menurut rencana, ketiga jenazah prajurit TNI ini akan dimakamkan di 3 taman makam pahlawan di 3 daerah berbeda. Ini menyesuaikan lagi dengan asal dari daerah ketiga prajurit ini masing-masing. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar rencananya esok hari 5 April 2026 akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sertu Muhammad Nur Ikhwan esok hari rencananya bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmodoyo, Magelang, Jawa Tengah. Dan Praka Farizal Ramadan bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peniwates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda sedang melihat visual Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menko Polkam Ludwig Paulus, lalu ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Wakil Menteri Pertahanan juga yang sudah bersiaga di sana untuk mengikuti rangkaian persemayaman dan penyerahan secara militer kepada pihak keluarga. Ketiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di UNIFIL ini rencananya akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat lebih tinggi atas jasanya, atas kontribusinya dalam misi perdamaian yang jelas tidak mudah di area konflik di kawasan Lebanon. Penugasan yang cukup luar biasa besar kontribusinya untuk perdamaian dunia. Ditambah lagi posisi Indonesia yang menjadi kontributor prajurit TNI terbanyak dalam United Nations Interim Force in Lebanon. Rangkaian pelepasan sudah berlangsung, diawali waktu itu di Lebanon, Bandar Udara Internasional Rafiq Hariri Beirut, dipimpin oleh Kepala Misi dan Komando Pasukan UNIFIL oleh Maijen Diodato Akbaknara pada 2 April 2026 waktu setempat. Ketiga jenazah kemudian diterbangkan dari Beirut menuju ke Indonesia dalam perjalanan kurang lebih hitungannya selama 17 jam. Kami akan jeda sebentar, saudara. Tetap di Kompas TV. Mikrofon bisa terbang.